Halo semuanya, gue sekarang mau ngebahas olahraga. Nah, olahraga itu kayak jadi hal yang wajib banget sekarang ya. Kayak lagi ngetren banget. Ya gue perhatiin sih kayak di dunia nyata, dunia maya, ada orang olahraga. Kalau di dunia nyata ya gue lihat sih tiap pagi ada yang jogging, ada yang naik sepeda, ada yang olahraga di jalanan, di lapangan, atau di gym gitu. Ya pokoknya lengkap lah. Ya beberapa hari ini gue juga ngelakuin aktivitas-aktivitas kardio gitu. Gue seneng banget pas ngeliat ada banyak orang yang benar-benar ngelakuinnya juga, dan mereka juga sadar akan kesehatan dan manfaat olahraga, ya kan. Tapi gue perhatiin ada juga yang mereka pengen kelihatan olahraga, mereka nggak sungguh-sungguh buat ngelakuin itu. Jadi itu menurut gue bahaya banget gitu. Nah, di video kali ini gue bakal bahas soal orang yang pengen kelihatan olahraga, cuman mereka bener-bener gak tahu apa yang mereka lakuin. Gue bakal ngasih tahu lo siapa nih orang-orang yang ngelakuin olahraga tapi sebenarnya nggak olahraga, dan gimana sih dampaknya bagi mereka kalau mereka terus-terusan ngelakuin hal itu gitu. Yaudah, jadi mari kita mulai videonya aja. Olahraga bukan lagi hal yang asing bagi orang-orang di Indonesia. Jadi beberapa hari ini gue nyoba buat aktivitas kardio pagi-pagi ya kan. Nah, di waktu itu gue ngeliat lumayan banyak juga orang-orang yang ngelakuin hal yang sama. Ada yang bersepeda, atau mungkin ada yang lari, ada lagi yang ngelakuin aktivitas yang cukup sederhana, yaitu jalan. Itu semuanya bagus, karena mereka bisa lebih sehat lagi kalau bisa ngelakuinnya secara rutin. Dan kalau gue perhatiin orang-orang ini cukup konsisten juga. Karena pada hari berikutnya gue nyoba pergi lagi, yang gue lihat itu orang-orang itu lagi. Nah, jadi orang-orang di lingkungan gue ini cukup aware sama kesehatan juga, dan mereka juga rutin ngelakuin hal-hal yang bermanfaat buat kesehatan mereka. Motivasi orang buat olahraga itu beda-beda. Mungkin karena hobi, kayak lu misalnya suka main bola karena lu ngelihat ada pemain-pemain yang skillnya keren, prestasinya bagus. Misalnya ada Vinicius Junior atau Mbappe, atau yang lebih keren lagi ada Messi, ada Cristiano Ronaldo, atau mungkin pemain-pemain Asia yang keren juga kayak Takefusa Kubo atau Kaoru Mitoma. Kaoru Mitoma ini cukup unik karena waktu kuliah dia meneliti soal dribbling, dia juga nerapin sendiri sampai akhirnya dia berkarir di sepak bola secara profesional. Nah, mungkin dribbling-dribbling keren dari Kaoru Mitoma ini bikin lo terinspirasi misalnya. Ya wajar juga kan, kayak misalnya lu seneng ngelihat pemain bola, terus lu ngelihat ciri khasnya, kayak skill-skill bagusnya, akhirnya lu pingin juga nyobain, atau lu pingin juga jago kayak orang-orang ini, akhirnya lu main bola karena sesuatu yang bikin lu seneng. Lu akhirnya olahraga karena sesuatu yang lu suka. Lu ngelihat ada pemain yang punya skill keren ya kan, karena lu pengen banget ngelakuin hal yang sama kayak orang ini, kayak pemain ini. Karena lu seneng banget ngeliat skillnya, lu juga pengen nih praktekin apa yang dia lakuin gitu. Misalnya kayak punya dribbling yang bagus, dan itu bakal bikin lu serius banget buat olahraga ini, nggak cuman main doang ya kan. Jadinya pas lu coba lakuin ya kan, akhirnya lu nyari tahu apa aja yang bikin pemain ini bisa punya skill keren kayak gitu ya kan. Nah, sembari lu nyari-nyari, ternyata lu nemuin banyak fakta lain. Sebelumnya lu cuman ngelihat kalau pemain ini skillnya keren, pas di lapangan lawan tim lain, pemain ini ngeliatin skill-skillnya ya kan. Tapi pas lu nyoba buat mendalami, ternyata ada hal-hal yang penting juga buat ngedapetin skill kayak gitu gitu. Misalnya, ternyata pemain-pemain ini gak cuma langsung main doang, ternyata ada latihan fisiknya juga gitu. Oh ternyata juga ada nih hal yang mereka lakuin selain latihan fisik gitu, kayak latihan teknik atau latihan-latihan yang lain yang bakal berguna buat mereka. Ini bikin lu punya tujuan yang jelas, akhirnya lu juga pikirin hal yang gak kalah penting kayak latihannya ya kan. Dan nanti lu juga bakal bisa ngerti, dan karena lu nyari-nyari juga ya kan, lu bisa ngerti gimana caranya main biar gak cedera atau segala macamnya. Atau ada lagi nih, motivasi orang buat olahraga, tapi bukan karena hobinya, melainkan sesuatu yang bikin mereka terpaksa olahraga. Gini nih, gue ceritain. Jadi sekarang ini kita ngelihat ada banyak makanan viral berseliweran. Nah, makanan viral di internet itu penyebarannya juga cepat. Misalnya di satu daerah, daerah A, ada makanan viral, dalam hitungan jam, orang di daerah B juga tahu. Nah, kalau misalnya
makanan itu belum ada di daerah B, pebisnis bakal buka yang sama. Akhirnya orang-orang di sana di daerah B juga nyoba tanpa harus pergi ke tempat daerah A, ya kan. Nah, dan orang juga nggak bakal ragu-ragu, mereka nggak butuh pengenalan lagi karena mereka udah tahu, mereka udah ngeliat di sosmed ada reviewnya, ada orang lokal posting tentang makanan itu. Pas udah kesebar, makanan ini makin viral, dan pengguna-pengguna internet yang lain juga ngelihat makanan ini. Pas mereka scrolling, akhirnya mereka ngelihat, dan mereka juga bakal posting soal makanan itu karena di mana-mana kecenderungan pengguna internet buat posting suatu konten yang ada kaitannya sama konten viral biar konten mereka juga bisa naik gitu. Jadi pas makanan tadi viral, di mana-mana orang ngomongin soal ini di internet, orang kayak diskusi soal ini juga, akhirnya mereka posting soal itu juga. Sampai akhirnya makin banyak orang-orang yang ngelihat makanan viral ini di sosial media mereka saat mereka scrolling. Mungkin ada sebagian orang yang bisa nge-skip 1-2 kali pas mereka ngelihat makanan viral ini di sosial media mereka. Terpengaruh juga akhirnya. Dan ternyata ada orang terdekatnya mau nyoba makanan viral ini. Akhirnya dia ikut nyoba. Pas nyoba, makanannya ternyata enak dan akhirnya suka. Jadi ketagihan sampai beberapa lama makan, ya kan. Yang namanya makanan sebenarnya kan ada enak sama gak enak. Nah, kalau gak enak pasti sekali nyoba orang bakal ninggalin, orang gak bakal ngulang-ulang lagi, ya kan. Dan makanan viral ini udah dikonsumsi sama orang banyak, masih tetap viral, itu ngebuktiin kalau makanan ini enak. Tapi sayangnya beberapa makanan viral justru berbahaya kalau dikonsumsi secara berlebihan. Ini khusus buat makanan viral yang bahan-bahannya bisa bikin gangguan kesehatan kalau misalnya konsumsinya terlalu banyak. Kayak misalnya ada susu kental manis, ada coklatnya, atau ada topping manis-manis lainnya yang berlebihan. Misalnya ada orang yang berisiko diabetes dan kebetulan ada faktor-faktor lain yang bikin mereka kena diabetes. Akhirnya mereka ngerasain gejala-gejala yang biasa dirasain oleh orang diabetes. Terus ya kalau udah berasa kayak gitu, mereka mesti nyari jalan keluar dong. Kayak pergi ke dokter. Terus yang namanya dokter bakal nyariin jalan keluar, sehingga mereka bakal ngasih saran, ngasih petunjuk biar penyakit ini bisa cepat sembuh. Nah, salah satunya kayak ngasih obat. Dokter juga ngasih tips-tips biar nanti gak kambuh lagi. Dokter juga nyaranin hal-hal yang bisa ngedukung proses penyembuhannya. Dibolehin buat makan dan gak dibolehin buat gak makan hal-hal yang mungkin bisa ngefek ke mereka. Selain itu, dokter juga bakal nyaranin buat olahraga karena ngebantu banget proses pemulihan biar kondisi mereka bisa stabil. Misalnya mereka udah ngerasain penyakit nih. Nah, mereka nggak nyaman dengan penyakit itu, mereka pengen penyakit itu nggak kambuh-kambuh lagi gitu. Akhirnya semua yang disaranin sama dokter mereka lakuin, termasuk olahraga tadi. Orang ini mereka udah sakit, dan salah satu hal penting yang bisa bikin penyakitnya nggak balik lagi itu olahraga. Jadi akhirnya mereka bakal sungguh-sungguh, mereka bakal nyari tahu, ya kan, ya sama kayak orang main bola tadi, karena saking pengennya buat bisa mencapai kondisi di mana mereka punya kesehatan yang stabil gitu. Akhirnya mereka dapat wawasan yang cukup buat ngelakuin olahraga yang aman, yang efektif, yang bisa bikin mereka pulih lagi. Orang-orang yang berolahraga dengan tujuan yang jelas kayak main bola tadi, mereka pengen bisa kayak pemain idola mereka. Terus orang yang sakit, mereka pengen sembuh karena olahraga ini. Itu tujuannya jelas. Akhirnya mereka mendalami. Ya, orang yang benar-benar niat bakal ngelakuin itu. Ada lagi nih, orang-orang yang olahraga gak ada tujuan. Karena kebanyakan sekarang ada orang yang olahraga terus posting. Walaupun orang yang beneran olahraga juga ada yang ngelakuin kayak gitu. Cuman kadang itu mempengaruhi orang-orang yang sebenarnya mereka nggak olahraga, tapi mereka cuma posting kayak gitu doang gitu. Mereka nggak lari, tapi mereka posting seolah-olah mereka lari. Udah pakai outfit yang lengkap gitu, kayak orang beneran lari. Pokoknya kostumnya udah benar-benar meyakinkan lah, tapi sebenarnya mereka nggak ngelakuin. Orang-orang kayak gini nih cuman butuh pengakuan. Justru kalau orang-orang yang kayak gini nih bakal membahayakan diri mereka sendiri. Mereka berolahraga karena pengen selfie. Terus kalau mereka cuman pengen selfie doang, mungkin mereka juga lari dikit mungkin, atau mungkin mereka ya beneran lari gitu, kayak beneran olahraga gitu. Cuman mereka nggak merhatiin hal-hal yang bisa mempengaruhi efektivitas kegiatan mereka. Kayak misalnya mereka lari ya cuma lari doang gitu. Padahal kan sebenarnya buat lari aja orang butuh peregangan. Kalau misalnya mereka
gak punya tujuan jelas, terus mereka gak nyari tahu hal-hal yang penting ini, akhirnya mereka membahayakan diri mereka sendiri. Karena kalau misalnya mereka tetap terus kayak gitu, mereka bisa-bisa cedera karena tubuh mereka nggak siap buat aktivitas itu. Kayak misalnya lari. Nah, karena mereka nggak pemanasan, peregangan, akhirnya mereka ngalamin cedera. Sebenarnya yang berolahraga nggak cuma orang-orang ini aja. Mungkin ada orang-orang yang beneran profesinya sebagai olahragawan, kayak atlet gitu. Nah, atlet itu kan udah ngabisin waktunya bener-bener banyak buat satu bidang olahraga yang mereka geluti gitu. Dan mereka udah berlatih sekian lama buat persiapan biar mereka bisa berkompetisi di sana. Wawasan mereka biar mereka bisa aman dan mereka bisa efektif biar bisa ngalahin lawan. Mereka udah punya semua hal yang mereka butuhkan, udah komplit lah pokoknya. Orang-orang yang udah jadi atlet ini, mereka udah punya pengalaman yang banyak dan segala pengetahuan ini, mereka sebenarnya juga beresiko karena cedera. Jadi orang yang udah menggeluti bidang olahraga pun bisa tetap kena cedera. Ya entah itu karena overuse atau mungkin overtraining. Pokoknya yang cedera itu bisa menyerang siapa saja, termasuk orang yang udah punya pengalaman. Apalagi orang yang cuman modal selfie, mereka aja lari setengah kilometer, beli gorengan, dan kalau misalnya resiko cedera, ya mereka bakal berkali lipat daripada orang-orang yang tadi itu, yang udah punya persiapan. Nah ini membahayakan mereka sendiri. Jadi ini penting banget. Gue kira ini udah cukup buat video gue sekarang. Ya mungkin next kita mau bahas apa lagi, mungkin lu bisa ngasih tahu apa yang pengen lu dengar gitu. Gue bakal dengan senang hati ngebahas itu bareng lu. Nanti tinggal ditaruh aja di kolom komentar kalau lu suka, kalau lu nggak suka, ya kan, atau lu mau ngebahas yang lain. Gue bakal seneng banget. Makasih buat yang udah nonton sampai habis. Ya gue doain lu bisa sehat-sehat terus ya kan, karena pembahasan kita soal olahraga ya kan. Dan jangan lupa olahraga kalau misalnya lu ada waktu. Oke, see ya.